Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin perkenalan diri, saya Ibu KWT, nama saya Akmal Muhammad Fikri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi pertanian di perkotaan. Nah, ya, potensi pertanian di perkotaan yang akan saya sampaikan itu adalah tentang kebun atap. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang kebun atap, sebuah inovasi yang menarik dalam dunia pertanian di perkotaan, yang dimana menawarkan berbagai macam manfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat perkotaan pada umumnya. Sebelumnya, ada apa yang sudah tahu tentang kebun atap di sini? Belum? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan. Jadi, kebun atap di sini merupakan area tanam yang dibangun di atap gedung ataupun bangunan di sebuah perkotaan yang memiliki konsep untuk memudahkan kita untuk memanfaatkan ruang yang tidak terpakai, baik itu di loteng rumah, lantai 2 rumah, di dak rumah maupun dan lain-lain. Yang dimana diharapkannya dari pemanfaatan kebun atap ini bisa menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang memungkinkan ditanam di perkotaan tersebut, yang bisa menumbuhkanlah rasa minat kita dalam dunia pertanian. Nah, kebun atap di sini itu memiliki berbagai macam manfaat, Ibu. Yang pertama itu mengurangi efek pulau panas. Jadi kebun atap di sini itu dapat menurunkan suhu di sekitar gedung. Yang biasanya gedung perkotaan itu kan dikenal dengan suhunya yang panas, yang gerah lah. Lalu yang kedua itu dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar lingkungannya, yang dimana tanaman yang ada di kebun atap ini dapat menyerap karbon dioksida dan dapat menghasilkan oksigen, dimana kita tahu oksigen itu sangat bermanfaat bagi kita, ya kan, sangat penting bagi kita untuk kita bernafas, kita beraktivitas kan kita menghirup oksigen. Nah, kalau oksigen ini kualitas kadarnya meningkat, maka kualitas hidup kita pasti akan meningkat. Nah, lalu yang ketiga yaitu dapat mengurangi limbah, dimana kebun atap di sini itu sendiri menggunakan limbah organik dari dapur kita sendiri, dapur yang kita olah sendiri, sisa-sisa makanan, sisa-sisa misalkan bumbu, sisa-sisa makanan makan pagi, makan siang, makan malam, itu digunakan untuk pupuk yang digunakan untuk tanaman yang ditanam di kebun atap ini. Lalu yang terakhir yaitu akses ke makanan segar, yang dimana akses masyarakat perkotaan di sini kan kita tahu sangat jauh dari wilayah perkebunan, wilayah pertanian. Nah, dengan adanya kebun atap ini kita dapat mengakses makanan segar, bisa mengakses komoditas pertanian yang kita tanam sendiri tanpa kita harus jauh-jauh ke wilayah pertanian, wilayah perkebunan gitu. Nah, di kebun atap sendiri ini kita dapat menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran hijau, rempah-rempah yang bisa digunakan di dapur, lalu bahkan buah-buahan kecil. Beberapa contoh mungkin ya, buah-buahan kecil yang bisa ditanam yaitu ada stroberi, terus juga tanaman-tanaman ada selada, basil, dan juga tomat. Nah, dari penjelasan mengenai kebun atap di sini, ini sebenarnya ada tantangan yang cukup menjadi sebuah problematika jikalau kita ingin mendirikan sebuah kebun atap. Jadi meskipun kebun atap di sini memiliki banyak manfaat, namun ada beberapa tantangan yang mungkin perlu kita perhatikan. Ini termasuk mungkin ya dari kebutuhan struktur yang kuat untuk menopang beban, di mana perencanaan irigasi dan juga drainase untuk kebun atap di sini tuh harus dilakukan secara baik. Yang dimana kita tahu kebun atap di sini itu tidak menggunakan lahan yang luas, menggunakan lahan yang terbatas. Jadi kita harus sebisa mungkin memanfaatkan irigasi dan juga drainase bagi kebun atap ini dengan sebaiknya. Lalu saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memulai membuat sebuah kebun atap. Yang pertama itu langkah-langkahnya itu perencanaan, yang dimana kita harus menentukan jenis tanaman apa yang kita ingin tanam. Pertama-tama di kebun atap tersebut kita pengen nanam buah kah, pengen nanam sayur kah, atau pengen nanam rempah kah. Lalu yang kedua, kita harus memilih material. Pemilihan material ini merupakan opsi yang sangat krusial. Kita harus memilih wadah tanam yang sesuai dan juga bahan yang tentunya berkualitas untuk memastikan keberlanjutan kebun atap kita untuk
agar kebun atap kita nggak selesai di tengah-tengah jalan doang terus berhenti nih, nggak gitu. Lalu yang ketiga itu yang paling penting tadi, poin drainase dan juga irigasi. Kita harus memastikan adanya irigasi yang efisien dan juga drainase yang baik agar tanaman kita dapat tumbuh secara maksimal. Jadi mungkin begitu saja ya penjabaran mengenai kebun atap, yang dimana saya harapnya penjabaran saya mengenai kebun atap sebagai alternatif cara membangun pertanian di perkotaan ini dapat meningkatkan daya minat kita untuk selalu bisa mengembangkan komunitas pertanian dimanapun kita berada, tidak terbatas di perkotaan saja, tidak hanya di lahan yang luas tapi juga lahan yang terbatas. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih ibu-ibu KWT yang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Vira Widyaningrum dari Polbangtan Yogyakarta Magelang. Saya dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oke, di sini saya mau bertanya, Bapak Ibu, di depan rumah kalian punya pekarangan ataupun sedikit lahan untuk pertanian, untuk melakukan kegiatan pertanian apa enggak? Ada lapangan sepak bola. Oh, kalau yang lebih kecil ada, misalnya tiang atau apa yang memanfaatkan space kecil di rumah, ada? Ada Oh. tanaman. Terus dalam sehari-hari Bapak Ibu mengonsumsi sayuran apa tidak? Mengonsumsi Tidak. Belinya di tukang sayur, pasar. Oke. Di sini saya ingin memberi sedikit ilmu ataupun mari kita berdiskusi bersama mengenai teknik vertikultur. Jadi ini adalah sebuah inovasi pertanian di mana kita memanfaatkan lahan yang kecil untuk melakukan budidaya pertanian. Vertikultur sendiri itu adalah kegiatan pertanian, budidaya pertanian yang memanfaatkan lahan kecil, bisa tiang ataupun halaman rumah, itu bisa kita jadikan sebagai lahan pertanian. Vertikultur sendiri ada beberapa jenis, antara lain itu vertikultur yang vertikal atau ke bawah, terus kemudian horizontal, ada juga yang bertingkat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menanam komoditas pertanian, antara lain ada hortikultural, masuk di mana ada sayuran, terus buah-buahan seperti stroberi dan lain-lain itu bisa Bapak Ibu tanam. Jadi untuk vertikultur ini bisa menghemat, yang tentunya menghemat pengeluaran Bapak Ibu dalam melakukan usaha rumah tangga, di mana kita bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah kita yang untuk memproduksi apa yang kita makan. Tentunya lebih sehat, lebih hemat, terus lebih indah. Rumah kita akan menjadi lebih indah. Untuk vertikultur sendiri ini kita bisa menggunakan barang-barang sehari-hari yang ada di sekitar rumah kita, misalnya ada botol, pipa peralon dan lain-lain. Untuk tekniknya itu sangat gampang. Kita bisa memotong botol itu, kemudian kita isi dengan tanah, pupuk dan lain-lain. Nah, itu bisa kita tanam misalnya seledri atau sayur sawi dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian Bapak Ibu bisa menerapkan teknik vertikultur ini di area sekitar rumah, di mana teknik ini bisa menjadi salah satu terobosan ataupun pemanfaatan lahan bagi seseorang yang ingin bertani namun tidak memiliki lahan atau memiliki lahan yang hanya sedikit atau sempit. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Saya mau bertanya, Bu. Ya,
Jadi kan tadi sudah dijelaskan mengenai tata cara penggunaan hortikultur ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya, apabila misalkan di rumah saya punya pipa paralon nih, pipa paralon itu bagusnya ditanam apa? Terima kasih. Oke, mungkin kalau dari saya itu pipa palaron itu bisa untuk menanam komoditas seperti seledri atau buah-buahan misalnya stroberi dan lain-lain, itu bisa menambah keindahan dan juga menambah kesegaran di rumah kita. Itu bisa menggunakan teknik yang bertingkat. Misal kita punya tiang, rumah kita ada tiangnya, itu kita bisa pakai itu, ataupun kita bisa menggunakan yang teknik horizontal, jadi memanjang. Oke, ada lagi? Oke, mungkin cukup itu dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, perkenalkan, nama saya Meita Rohasianida. Di sini saya ingin membahas tentang metode pertanian modern, yaitu hidroponik. Hidroponik adalah metode bertanam yang tidak menggunakan tanah. Sebaliknya, tanaman yang ditanam dalam larutan nutrisi yang kaya akan mendapat. Berikut ini adalah keunggulan metode hidroponik. Yang pertama, tidak memerlukan area yang luas. Karena metode ini, tanaman bisa disusun. Jadi tidak perlu memerlukan lahan yang luas, yang 1 hektar besar. Cukup misalkan ada beberapa meter saja di pekarangan rumah itu bisa untuk dijadikan metode hidroponik. Yang kedua adalah kualitas tanaman yang baik. Minimnya pestisida dan kontrol lingkungan yang menghasilkan produk lebih sehat dan berkualitas tinggi. Biasanya hasil tanaman dari metode ini harganya jauh lebih mahal daripada tanaman yang menggunakan metode lain. Karena di sini jauh lebih sehat dan berkualitas. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Metode ini mengurangi risiko hama dan penyakit pada tanaman. Menggunakan metode ini jauh lebih mudah untuk pemeliharaannya, pengendalian hama dan penyakit. Yang keempat adalah ramah lingkungan. Dapat mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia sehingga lebih ramah lingkungan. Jadi metode ini tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, jadi jauh lebih sehat dilakukan. Selanjutnya, jenis sistem hidroponik antara lain yang pertama ada NPT. Apa sih NPT? NPT adalah pengaliran lautan nutrisi secara terus-menerus di sepanjang akar tanaman. Akar tanaman dapat menyerap nutrisi dan oksigen secara langsung. Jadi, lautan itu akan berjalan di akar tanamannya terus-menerus. Dan itu akar akan bekerja menyerap nutrisi dan oksigen secara langsung. Yang kedua adalah deep water culture, adalah tanaman yang ditanam dalam wadah berisi lautan nutrisi dengan akar yang rendah. Jadi metode ini cara menanamnya adalah tanaman yang ditanam ya, khususnya akarnya itu direndam oleh larutan nutrisi. Yang ketiga adalah aeroponik, adalah akar tanaman yang dibangun dan disemprotkan dengan larutan nutrisi, memungkinkan oksigen yang lebih baik. Jadi ini tanamannya itu digantung, dan cara kita menyokong nutrisinya itu dengan cara disemprotkan, dan itu membuat oksigennya lebih baik.
Selain itu, ada pula tantangan bagi yang ingin menggunakan metode ini, yaitu biaya awal yang tinggi. Jadi biaya awalnya itu tidaklah murah. Ya, termasuk beli peralatannya, beli bahan, alatnya itu juga perlu konsep biaya dan kebutuhan pemeliharaan yang bermanfaat. Jadi harus benar-benar teliti, nggak asal atau orang yang lupa, lalai tidak bisa membeli. Meskipun memiliki banyak keuntungan, hidroponik juga memerlukan keterampilan dan pengetahuan untuk memiliki membeli. Jadi banyak-banyak belajar lagi agar dalam mengasah keterampilan kita, mendatangkan kita untuk keberhasilan seperti ini. Nah, apakah itu sudah paham? Ya, sudah paham. Terima kasih atas ilmunya ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.